Selamat malam hadirin sedama yang kami muliakan, para biku sangga, yang luhur samanera atasilani, yang terhormat Rama Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian. Buddha Nubawena Suki Hoto. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma, episode yang ke-17, pada hari Rabu 8 Mei 2024, dengan judul Akana Sutta yang akan disampaikan oleh Ramani Ratna Rukmana. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhammametta Jember dan Wihara Dhamaraja Banyuwangi dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhammametta Jember dan Dhamma Televisi. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mikrofon dalam kondisi mute. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan mendengar lantunan lagu Buddhis. Sebagai lagu pembuka, kami datang bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Ya, kita akan buka dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Baiklah, selanjutnya parita permohonan atas sila Pancasila. Bagi yang ingin bertekad melaksanakan atas sila, silakan membaca 8 sila di tempat masing-masing. Handamayam Buddhasa Bhagavato Pubbabhagana Makaram Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa
Handamayanti sarana gamana patambana mase. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi budang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi budang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patam banamase. Panatipata Weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani sikapadang samadhiyami. Baiklah, selanjutnya pembacaan Dhammapada yang akan disampaikan oleh Saudari Opi kepada Saudari Opi. Kami persilakan. Dhammapada Magga Syair 276. Tumhe hikicama tapang akhataro tathagata patipanna pamokhanti jayino marabandhana, yang artinya engkau sendirilah yang harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersamadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Opi atas pembacaan syair Dhammapadanya. Baiklah, kita lanjut. Jadi narasumber pada malam hari ini adalah Ramani Ratna Rukmana. Saya akan membacakan profil singkat. Aktif di organisasi Kabid Bidang Dhamma Wandani 2016 hingga sekarang. Ramani Ratna juga sebagai anggota Magabudi di Kabupaten Bogor jenjang PMD, dan beliau juga sebagai bendahara di partisipasi Dana Anak Asuh Indonesia pada Suka sejak tahun 2008 hingga sekarang. Ramani Ratna juga sebagai bendahara 2 di Yayasan Bikut sejak tahun 2019 hingga sekarang, dan pernah mengikuti latihan Atasilani di Wihara Mendut pada tahun 2015 dan tahun 2023. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, marilah kita sambut pada
Ramani Ratna Rukmana untuk pemaparan materinya selama 45 menit. Silakan Ramani. Namo Buddhaya, Ramani. Namo Buddhaya, terima kasih Sisili. Ya, Ramani Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas Dhamma, marilah kita bersama-sama bersikap anjali untuk melakukan penghormatan kepada Guru Agung. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apamato pamattesu suttesu bahu jagaro abalasa wasikaso hitwayati sumedaso. Seseorang harus berdiam bebas dari kerinduan dengan pikiran berniat baik. Ia harus penuh perhatian dan pikirannya terpusat. Pikirannya terkonsentrasi dengan baik. Dhammapada ayat 29. Ya, terima kasih, selamat malam. Sungguh berbahagia pada malam hari ini kita bisa kembali bersama secara online untuk membahas Dhamma. Pada malam hari ini saya akan membahas dari Anguttara Nikaya kelompok 8 nomor 29 yaitu Akana Sutta. Arti dari Akana Sutta ini yaitu momen yang tidak menguntungkan. Nah, kalau misalnya kita berpikir menguntungkan, kira-kira apa yang terbersit di pikiran kita dengan arti kata menguntungkan? Mungkin Sis Julie bisa bantu ya, terbersit apa di pikiran kalau misalnya mendengar kata menguntungkan gitu. Menguntungkan? Ya. Menguntungkan berarti untung dong ya? Untung. Laki. Ya, apalagi kalau misalnya kita sebagai pengusaha itu selalu menginginkan yang menguntungkan ya, ingin ada keuntungan, ada laba gitu ya. Nah, ya. Memang seperti itu kalau misalnya terbersit kata menguntungkan. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita bisa memperoleh keuntungan? Mungkin banyak cara gitu ya. Salah satunya mungkin bisa bantu bagaimana cara untuk bisa mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan. Kalau dalam berbisnis kan berarti kan itu ya, kita beli dengan harga segitu, kita jual dengan harga segitu. Jadi ada untung dong, Ramani. Ada untungnya, berarti ini kita melakukan usaha dengan cara yang benar ya. Ya, betul. Nah, tapi kadang kalau misalnya kita lihat banyak juga sih orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar ya. Apalagi sekarang juga sedang hot topic juga ya, ada korupsi seperti itu ya, banyak korupsi. Nah, tadi kalau misalnya terbersit kata yang menguntungkan, nah sekarang tadi saya bilang momen yang tidak menguntungkan. Kalau misalnya kita mendengar momen yang tidak menguntungkan, apa ya yang terbersit di dalam pikiran kita momen tidak menguntungkan gitu? Momen tidak menguntungkan berarti kitanya itu ya not lucky then. Ya, mungkin kalau misalnya kita lihat di luaran orang-orang atau misalnya tidak punya rumah, tinggal di emperan toko seperti itu ya, mungkin terbesit, aduh kasihan ya, tidak beruntung seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti tadi kita membahas menguntungkan, tidak menguntungkan, semuanya berhubungan dengan materi ya. Berhubungan dengan materi, karena kalau misalnya kita berpikir menguntungkan berarti orang yang memiliki materi banyak. Nah, kalau misalnya ya, kalau tidak menguntungkan berarti orang itu tidak memiliki materi. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai perumah tangga berkecenderungan kalau misalnya kata menguntungkan itu selalu berkonotasi dengan materi. Tetapi apakah
ini yang dikatakan momen yang tidak menguntungkan menurut Akana Sutta. Nah ya, mari kita sama-sama membahas apa sih yang dimaksud dengan momen yang tidak menguntungkan menurut Guru Agung Sang Buddha. Karena ini saya ambil dari salah satu kitab Tipitaka, yaitu Anguttara Nikaya kelompok 8 nomor 29. Ya, boleh kita buka slide-nya? Ya, di sini di Akana Sutta dikatakan para biku. Nah, berarti ini Sang Buddha yang mengatakan ya, para biku, kaum duniawi yang tidak terpelajar mengatakan, dunia telah memperoleh kesempatan. Dunia telah memperoleh kesempatan, tetapi ia tidak mengetahui apa yang merupakan kesempatan dan apa yang bukan kesempatan. Ada para biku, 8 momen tidak menguntungkan ini yang bukan merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Nah, tadi kalau misalnya kita mendengar kata menguntungkan, kita selalu berpikir berhubungan, berkonotasi dengan materi. Tetapi ternyata kalau misalnya Guru Agung Sang Buddha ini mengatakan yang dimaksud dengan momen yang tidak menguntungkan ini, yaitu yang bukan merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Ya. Apakah 8 ini? Slide berikutnya, yang pertama yaitu jadi di sini seorang Tathagata telah muncul, seorang arahat tercerahkan sempurna. Sempurna dalam pengetahuan, sejati dan perilaku. Sempurna menempuh sang jalan, pengenal dunia, pelatih terbaik bagi orang-orang yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan, yang suci dan Dhamma mengarah menuju kedamaian, nibbana, dan pencerahan diajarkan seperti yang dinyatakan oleh yang sempurna, menempuh sang jalan. Jadi di sini pada saat ini ada Sang Tathagata, ada Guru Agung Sang Buddha, kemudian masih ada Dhammanya. Ya, jadi Sang Buddha yaitu telah merealisasi nibbana, telah terbebas dari loba, dosa, dan moha. Ada Dhammanya. Dhammanya juga mengarah pada pembebasan, pada mengarah ke terkikisnya loba, dosa, dan moha. Dan juga ada para siswanya, sangganya. Sangganya juga sama-sama bisa merealisasi nibbana, terbebas dari, terkikis dari loba, dosa, dan moha. Tetapi seseorang ini terlahir di alam neraka. Nah, ini satu momen yang dikatakan bukan momen yang menguntungkan, yang bukan merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Nah, kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari banyak memendam kemarahan, banyak iri hati, kebencian, ya. Nah, ini bisa mengondisikan seseorang terlahir di alam neraka. Kalau misalnya kita sedang diliputi kemarahan, apa yang kita rasakan? Batin kita merasa panas, ya. Jantung berdebar dengan lebih cepat. Kemudian juga kemungkinan tekanan darah juga menjadi lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kita sedang dalam keadaan marah seperti ini, apakah kita bisa menerima dhamma yang diberikan oleh orang lain? Apakah kita bisa belajar dhamma? Tentunya ini tidak bisa ya, menutup batin kita untuk bisa menerima dhamma. Nah, ini walaupun kita belum terlahir di alam neraka, tetapi di dalam kehidupan saat ini kita banyak kemarahan, kebencian, iri hati. Kita seolah-olah sudah terlahir di alam neraka. Ini bisa kita rasakan di dalam kehidupan saat ini juga. Pada saat kemarahan menguasai batin kita, kita tidak bisa menerima dhamma. Kita tidak bisa belajar dhamma, apalagi kita praktik dhamma. Nah, ini yang dikatakan momen yang pertama yang tidak menguntungkan dalam menjalani kehidupan spiritual. Kemudian slide berikutnya momen yang kedua.
yaitu saat ini sang Tathagata ada, Dhammanya ada, siswa-siswanya yang belajar Dhamma juga sama-sama bisa merealisasi Nibbana, bisa terkikis loba dosa moha. Tetapi seseorang terlahir di alam binatang. Nah, kalau misalnya kita lihat kemungkinan di wihara-wihara ini banyak yang memelihara binatang. Ya, nggak mungkin di Sis Yuli pernah juga melihat di wihara ada yang memelihara anjing atau misalnya kucing. Ya, Biasanya anjing sih. biasanya anjing ya, sekalian menjaga. Nah, dogi ini sudah bertempat tinggal di wihara, dekat dengan para biku. Kalau misalnya biku mau makan, biasanya dia udah mendahului itu, dekat-dekat, udah tahu jamnya makan gitu ya. Waktunya Bante memberikan anusasana, apa yang terjadi? Dogi ini tidur. Atau bisa juga dia menggonggong, mengganggu para biku untuk memberikan dhamma. Nah, bisa kita lihat, sudah terlahir di alam binatang, tapi tinggalnya enak, bisa tinggal di wihara, kehidupannya terpenuhi, makannya, kalau sakit juga dibawa ke dokter. Nah, tapi apakah dogi ini bisa belajar dhamma? Bisa mendengar dhamma? Tidak bisa. Apalagi kalau misalnya sedang masa nafsu birahinya sedang meningkat. Ya di depan biku aja dia bisa melakukan untuk memuaskan nafsu. Jadi inilah momen yang tidak menguntungkan terlahir di alam binatang. Mungkin slide berikutnya kita bisa nonton sebentar. Nah, ini ada dogi, Opispade katanya. Nah, ya, terlahir sebagai dogi, dirawat oleh tuannya. Oh, enak sekali, ya, bisa spa seperti begitu. Dirawat, tentunya ini bukan biaya yang murah. Tidak seperti manusia saja ya. Terputus ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, walaupun makhluk itu terlahir sebagai binatang, sudah disokong, sudah dirawat dengan baik, tetapi ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Karena ya walaupun sudah dirawat seperti itu, ya dogi ini tetap tidak bisa belajar dhamma dan juga tidak bisa praktik dhamma, ya. Tidak bisa menjalankan sila, tidak bisa bermeditasi. Lalu misalnya kita lihat ya ini hanya kenikmatan-kenikmatan duniawi, tetapi ini bukan sesuatu kehidupan yang dapat menyokong kehidupan spiritual. Oleh karena itu, ini dikatakan juga terlahir sebagai binatang, terlahir di alam binatang, ini bukan merupakan momen yang menguntungkan. Inilah momen kedua. Selanjutnya, yaitu pada saat ini ada Tathagata, ada Dhamma, dan juga ada Sangga. Tetapi seseorang terlahir di alam hantu. Nah, ya. Ini saya ada ambil cerita dari kitab Petawatu, yaitu tentang makhluk di luar dinding yang biasa kita bacakan sutanya pada saat kalau misalnya Patidana ya, Tirokuda Sutta. Jadi ini ceritanya 92 kalpa yang lalu. Nah, satu kalpa itu kan lama sekali ya. Bumi terbentuk hancur sampai bumi terbentuk lagi itu merupakan satu kalpa. Ini ada 92.000 kalpa yang lalu. Berarti ini lama sekali, kehidupan yang sangat lama. Jadi waktu itu
ada di daerah Kasipuri seorang raja bernama Raja Jayasena. Beliau memiliki istri, istrinya bernama Ratu Sirima. Nah, dari Ratu Sirima ini lahirlah seorang Bodhisatta Pusa yang nantinya akan menjadi Buddha Pusa. Nah, selain itu, Raja Jayasena juga memiliki 3 orang putra dari istri yang lain. Pada waktu anaknya Bodhisatta Pusa ini mencapai kebudahan, mencapai Buddha, Raja Jayasena ini merasa Buddha Pusa ini merupakan miliknya. Jadi orang lain tidak diberi kesempatan untuk merawat atau menyokong Buddha Pusa ini. Padahal 3 orang adiknya dari ratu yang lain, anak dari Raja Jayasena ini pun ingin merawat dan menyokong Buddha Pusa. Tetapi Raja Jayasena tidak memberi kesempatan. Semua disokong dan dirawat oleh Raja Jayasena. Oleh karena itu, 3 orang putranya ini kemudian berpikir, bagaimana caranya ya agar saya bisa menyokong Buddha Pusa. Kemudian 3 orang anaknya ini sepakat, seolah-olah di perbatasan itu terjadi suatu keributan. Kemudian diberitahu kepada Raja Jayasena kalau ada keributan di perbatasan. Oleh karena itu, Raja Jayasena mengutus 3 orang putranya untuk mengatasi keributan tersebut. Nah, akhirnya 3 orang putranya itu pergi untuk mengatasi keributan. Tidak berapa lama kemudian, 3 orang putranya ini kembali kepada Raja Jayasena, mengatakan, oh, keributan di perbatasan itu sudah teratasi. Nah, tentunya Raja Jayasena senang. Nah, kemudian Raja Jayasena berkata kepada 3 orang putranya, kamu boleh meminta hadiah atas keberhasilan ini. Apapun yang kamu minta akan saya turuti, kata Raja Jayasena. Kemudian 3 orang putranya ini berkata, ada satu permintaan dari saya ingin merawat Buddha Pusa. Oh, tidak boleh, kata Raja Jayasena. Kamu boleh meminta apa saja, tetapi tidak boleh merawat Buddha Pusa. Nah, tapi kan tadi Raja boleh katanya ya, saya meminta apa saja. Akhirnya ya sudah, kamu boleh merawat Buddha Pusa tetapi harus dalam batas waktu tertentu, kata Raja Jayasena. Oh ya sudah, saya minta selama 7 tahun, kata anaknya itu. Oh nggak boleh, kelamaan, kata Raja Jayasena. Kemudian ya sudah 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetap tidak diberi kesempatan oleh Raja Jayasena. Akhirnya ya sudah deh, 10 bulan, 9 bulan, 8 bulan. Akhirnya sepakat boleh merawat dalam waktu 3 bulan selama masa puasa. Nah, setelah disepakati, kemudian 3 orang putra ini kembali ke tempatnya. 3 orang putra ini mengajak kepada semua rakyatnya untuk membangun wihara agar bisa merawat dan juga menyokong Sang Buddha. Nah, oleh karena itu setelah selesai, akhirnya 3 orang putra ini bersama pengawalnya datang kembali ke Raja Jayasena untuk menjemput Buddha Pusa dan biku-bikunya. Kemudian Buddha Pusa dan para biku ke tempat 3 orang putranya ini dirawat oleh 3 orang putra dan semua pengawal-pengawalnya dan juga semua dari bendahara dan juga ini karyawan-karyawan dari 3 orang putranya. Nah, ada seorang Brahmana, anak Brahmana yang sangat telaten merawat Buddha Pusa dan semua para biku. Tetapi ada yang telaten dan juga ada yang sangat iri. Ya namanya masih umat awam ya. Jadi ada yang memiliki cinta kasih, memiliki rasa hormat, tetapi ada pengawal-pengawal yang tidak ingin merawat Buddha Pusa. Nah, mereka mencuri makanan yang harusnya diberikan kepada Buddha Pusa. Dan juga pengawal ini juga, sebagian pengawal ini membuat keributan-keributan dan juga membakar dari dapur untuk menyiapkan makanan kepada Buddha Pusa. Nah,
Tetapi mereka ini bisa diatasi oleh 3 orang putranya. Setelah masa-masa selesai, Buddha Pusa kembali diantarkan kepada Raja Jayasena bersama biku-biku yang lain. Nah, tidak lama kemudian ya 3 orang putranya ini dan juga semua pengawal-pengawal bendahara yang merawat Buddha Pusa dengan baik meninggal, terlahir di alam bahagia, terlahir di alam surga. Nah, begitu yang melakukan kejahatan, mereka terlahir di alam neraka. Nah, bayangkan dengan melakukan perbuatan buruk, mereka terlahir di alam menderita. Dengan melakukan perbuatan baik, orang-orang bisa terlahir di alam surga, mati lahir di alam surga. Yang melakukan perbuatan buruk, ya lahir mati, lama sekali juga terlahir di alam neraka, di alam menderita. Nah, kemudian 92 kalpa kemudian ada Buddha Kasapa yang makhluk yang terlahir di alam neraka ini kemudian terlahir di alam peta. Terlahir di alam peta, para peta ini melihat banyak orang-orang yang melakukan perbuatan baik kepada Buddha Kasapa. Nah, pada saat melakukan perbuatan baik, mereka itu selalu mengucapkan semoga perbuatan baik ini melimpah kepada sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal. Biarlah kebajikan ini saya persembahkan kepada sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal. Nah, kemudian peta-peta ini juga mengharapkan pelimpahan jasa oleh sanak keluarganya. Kemudian peta ini bertanya kepada Buddha Kasapa, kenapa tidak ada sanak keluarga saya yang melimpahkan jasa kepada saya? Kemudian Buddha Kasapa berkata, nanti di kehidupan Buddha Gautama ada seorang raja yang bernama Raja Bimbisara yang akan melakukan pelimpahan jasa kepada para peta ini. Nah, kemudian para peta ini merasa bahagia, padahal sebelumnya juga masih lama menunggu Buddha Gautama untuk bisa menerima pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Nah, bayangkan dengan perbuatan buruk yang dilakukan terlahir di alam neraka sekian lama 92 kalpa menunggu Buddha sampai Buddha Kasapa. Di masa Buddha Kasapa pun belum bisa terlahir, belum bisa menerima jasa persembahan perbuatan baik, masih menderita di alam peta. Selama di alam peta juga tidak bisa belajar Dhamma. Kemudian pada saat Buddha Gautama, ya seperti yang kita ketahui, yang sering kita dengar juga cerita, kalau misalnya pada saat pertama kali Raja Bimbisara mendanakan makanan kepada Buddha Gautama, nah Raja Bimbisara ini tidak melimpahkan jasa, tetapi hanya memikirkan bagaimana caranya saya bisa merawat Buddha Gautama, bisa menyokong Buddha Gautama ini, apakah perlengkapannya di wihara mencukupi atau bagaimana. Jadi pada saat melakukan perbuatan baik, Raja Bimbisara hanya memikirkan untuk kepentingan Buddha Gautama. Pada malam harinya banyak peta-peta yang mengganggu, menjerit, berteriak-teriak untuk memohon persembahan jasa dari Raja Bimbisara. Nah, akhirnya pada malam itu Raja Bimbisara tidak bisa tidur dengan tenang. Keesokan paginya Raja Bimbisara menemui Sang Buddha, bercerita, kalau tadi malam saya tidak bisa tidur, diganggu oleh makhluk-makhluk. Kenapa? Kata Raja Bimbisara. Kemudian Buddha Gautama mengatakan, kalau misalnya para leluhurnya sangat membutuhkan pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Kemudian Raja Bimbisara berkata, apakah saya masih ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik pelimpahan jasa kepada sanak keluarga saya? Oh, bisa, kata Buddha Gautama. Akhirnya Raja Bimbisara mengundang kembali Buddha Gautama untuk menerima dana makan dari Raja Bimbisara. Setelah Buddha Gautama menyetujui, Raja Bimbisara kemudian kembali ke kerajaannya untuk menyiapkan dana makan. Ya. Setelah siap, kembali Raja Bimbisara untuk menjemput Buddha Gautama. Nah, setelah diwihara kerajaan dari Raja Bimbisara, dengan kemampuan batinnya, Sang Buddha membuat peta-peta yang berada di luar dinding
bisa terlihat oleh Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara bisa melihat peta yang berada di luar dinding, bagaimana keadaan para peta tersebut, yaitu badannya kurus kering, kotor, ya, tidak memiliki pakaian. Kemudian pada saat Raja Bimbisara berdanam air kepada Buddha Gautama, dan Raja Bimbisara mempersembahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga dan peta-peta yang berada di luar dinding. Nah, kemudian muncullah kolam-kolam teratai, akhirnya para peta itu bisa mandi dan juga bisa minum. Badannya menjadi bersih dan mulai terlihat bersinar, ya. Pada saat Raja Bimbisara memberikan dana makanan kepada Guru Agung Sang Buddha, juga memberikan pelimpahan jasa kepada sanak keluarga dan para peta yang berada di luar dinding. Nah, pada saat itu muncullah makanan-makanan surgawi untuk para peta tersebut. Jadi para peta kemudian bisa makan. Kemudian tubuhnya mulai semakin padat dan mulai kelihatan juga bersinar. Setelah Buddha Gautama selesai makan, Raja Bimbisara kembali berdana jubah. Nah, kemudian dipersembahkan juga kepada sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal. Pada saat itu juga para peta mendapatkan pakaian-pakaian surgawi. Kemudian karena berbahagia, para peta itu terlahir di alam surga. Nah, jadi inilah perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilakukan kepada sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal. Oleh karena itu, kita yang sering melakukan perbuatan baik tidak hanya pada saat patidana saja, tidak hanya pada masa cengbeng atau misalnya pada saat bulan Citwe. Kita bisa melakukan perbuatan baik setiap saat, dan jangan lupa setelah kita melakukan perbuatan baik, kita limpahkan, kita persembahkan jasa kebaikan yang telah kita lakukan ini kepada sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal. Karena kita tidak tahu kehidupan kita ini sudah banyak sekali. Lahir mati, lahir mati, lahir mati. Begitu pula sanak keluarga dan para leluhur kita yang di kehidupan-kehidupan yang lampau juga sudah sangat banyak sekali. Mungkin saja pada saat ini kita terlahir sebagai manusia, ada sanak keluarga atau para leluhur yang telah meninggal di kehidupan-kehidupan yang lampau sangat membutuhkan jasa kebajikan dari kita. Oleh karena itu, setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita selalu ingat dan kita limpahkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan ini. Semoga sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal turut berbahagia. Ya, jadi inilah momen yang ketiga yang tidak menguntungkan, karena terlahir di alam hantu, terlahir di alam peta, itu momen yang tidak menguntungkan untuk kehidupan spiritual. Karena di sana kita tidak bisa belajar, tidak bisa praktik dhamma. Slide berikutnya yaitu, nah ini terlahir di alam para dewa pun ternyata merupakan momen yang salah satu momen yang tidak menguntungkan untuk kehidupan spiritual. Kenapa? Karena momen terlahir di alam para dewa, apalagi terlahir di alam para dewa yang sangat panjang sekali usianya, waktu kehidupannya, di sini makhluk ini tidak bisa mempelajari tilakana, tidak bisa mempelajari anicca, dukkha, dan anatta. Salah satunya yaitu tidak bisa mempelajari anicca, dukkha, dan anatta. Karena kehidupan yang sangat panjang tidak bisa melihat perubahan-perubahan. Tidak bisa melihat kalau misalnya kehidupan ini tidak memuaskan. Karena waktu kehidupannya itu sangat panjang, jadi merasa ini kekal. Ya, jadi inilah salah satu momen yang tidak menguntungkan karena tidak bisa menjalani kehidupan spiritual. Kalau misalnya kita baca juga cerita di Samyutta Nikaya, ada seorang pemuda yang memiliki keyakinan kepada Guru Agung Sang Buddha, dan kemudian pemuda ini menjalani kehidupan sebagai biku. Nah, karena memiliki keyakinan yang sangat kuat, biku ini berlatih dengan sangat giat. Pagi, siang, terus berlatih. Jadi,
karena dengan keyakinannya, usahanya yang gigih, menyampingkan kehidupan untuk istirahat dan juga makan. Jadi setiap saat waktunya makan, waktunya istirahat, terus dipakai untuk berlatih meditasi. Sampai suatu saat keadaannya ini sudah sangat lemah. Lambungnya berisi penuh gas, tetapi biku ini terus berlatih dengan bermeditasi. Nah, pada saat meditasi jalan, karena badannya sangat lemah, biku ini meninggal. Pada saat meninggal, terlahir spontan di alam dewa. Ya, jadi karena terlahir spontan di alam dewa, jadi seperti baru bangun tidur. Begitu menyadari, sang biku ini tidak mengetahui kalau misalnya meninggal dan terlahir di alam dewa. Nah, begitu merasa kalau misalnya masih sebagai biku, mau melakukan meditasi kembali. Tapi begitu dia biku dewa ini membuka matanya, melihat, loh kok banyak dewi-dewinya. Nah, karena seorang biku yang memegang winaya, ya tentu tidak ingin melihat para dewi-dewi tersebut, kemudian berusaha untuk melakukan meditasi kembali. Ya seperti biasa, kalau misalnya itu kan seorang biku menyampirkan jubahnya. Nah, kemudian para dewi ini mengetahui, oh dewa biku ini belum tahu kalau misalnya sudah terlahir di alam dewa. Oleh karena itu ada seorang dewa yang memberikan cermin kepada biku tersebut. Biku tersebut kaget, oh kok saya sekarang sudah terlahir di alam dewa, padahal saya ingin terus berlatih, ingin merealisasi nibbana, ingin terbebas dari kekotoran batin. Nah, akhirnya si biku ini kecewa, walaupun sudah terlahir di alam terlahir di alam dewa. Akhirnya si biku dewa ini mengingat, oh iya, saya memiliki kesaktian, saya bisa bertemu dengan Guru Agung Sang Buddha. Akhirnya dengan kekuatan batinnya, biku dewa ini menemui Sang Buddha. Kalau misalnya saya ingin terus berlatih, tidak ingin terlahir di alam dewa. Akhirnya Guru Agung Sang Buddha mengatakan, ya ini sudah jalan yang benar, terus berlatih. Jadi ya begini, kalau misalnya seseorang mengetahui terlahir di alam para dewa pun merupakan salah satu momen yang tidak menguntungkan untuk kehidupan spiritual. Karena kalau misalnya tidak kuat, ya terlahir di alam dewa bisa menghabiskan waktunya untuk kesenangan-kesenangan indrawi. Ya, jadi ya ini juga merupakan momen yang tidak menguntungkan. Untuk yang keempat, slide selanjutnya. Jadi di sini juga terlahir di tempat yang terpencil. Kalau misalnya kita pikir di mana ya daerah yang terlahir di tempat terpencil, ya ada juga kan di benua-benua Eropa, di kutub. Di sana tidak ada biku atau bikuni, tidak ada umat awam atau tidak ada upasaka, upasika ya. Jadi walaupun pada saat ini ada Buddha Sasana, ada Dhamma, tetapi terlahir di tempat terpencil yang tidak pernah dikunjungi oleh biku atau bikuni, upasaka atau upasika, ini pun merupakan suatu momen yang tidak menguntungkan, karena terlahir di tempat terpencil ini tidak mengetahui Dhamma, tidak bisa belajar Dhamma dan juga tidak bisa praktik Dhamma. Ya, jadi ini merupakan juga momen yang tidak menguntungkan walaupun sudah terlahir sebagai manusia. Ya, jadi ini momen yang kelima. Kemudian momen yang keenam, selanjutnya seseorang terlahir sebagai manusia. Ada Buddha Sasana, ada Dhammanya, tetapi menganut pandangan salah. Tidak ada kehidupan yang akan datang, tidak ada buah dari perbuatan baik, tidak tahu benar dan salah, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk.
Nah, di sini seseorang menganut pandangan salah. Jadi di dalam kehidupan sehari-harinya, seseorang ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Karena berpikir tidak ada buah dari hasil perbuatan buruk. Tidak ada hasil dari perbuatan baik. Jadi ya bisa hidup dengan seenaknya saja. Juga dia menganut pandangan kalau misalnya tidak ada kehidupan yang akan datang. Karena tidak ada kehidupan yang akan datang, tidak ada buah dari perbuatan baik, tidak ada buah dari perbuatan buruk, seseorang bisa melakukan dalam kehidupan sehari-harinya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan bagi dirinya dan juga bagi makhluk yang lain. Inilah kalau misalnya seseorang menganut pandangan salah, merupakan salah satu momen yang tidak menguntungkan untuk melakukan kehidupan spiritual. Ya, slide berikutnya. Nah, yang ke-7. Pada saat ini ada Tathagata, ada Buddha Sasana, ada Dhamma. Tetapi seseorang terlahir menjadi seorang yang tidak bijaksana, bodoh, dan tumpul. Ini juga bisa terlahir karena ya misalnya cacat mental. Ya, seseorang dengan terlahir sebagai cacat mental, cacat dari lahir, tidak bisa belajar Dhamma, tidak bisa mempraktikkan Dhamma. Ya, ini bisa kita lihat juga kalau misalnya seseorang misalnya terlahir dengan cacat mental, Down syndrome, tentunya tidak bisa belajar Dhamma. Ya, jadi ini juga merupakan momen yang tidak menguntungkan untuk kehidupan spiritual. Dan momen yang terakhir, momen yang ke-8, yaitu apabila seseorang sudah terlahir di alam manusia, tetapi pada saat itu, untuk slide berikutnya, tetapi pada saat itu tidak ada Buddha Sasana. Seseorang terlahir sebagai manusia, kaya raya, mau banyak melakukan perbuatan baik, tetapi pada saat itu tidak ada Buddha Sasana. Ini bisa kita baca cerita dari Brahmana Welama. Brahmana Welama ini memiliki kekayaan dari orang tuanya, kakeknya, dari tujuh turunannya, dari nenek moyangnya, banyak sekali kekayaannya. Begitu Brahmana Welama membuka gudangnya kekayaannya, ternyata kekayaannya sangat banyak sekali. Kemudian Brahmana Welama ini ingin mendanakan semua kekayaannya, seperti 84.000 pot emas yang berisi koin-koin perak, 84.000 pot tembaga, 84.000 perak berisi koin-koin emas, 84.000 pot perak berisi koin-koin yang lainnya, perhiasan-perhiasan, dan juga memiliki kuda-kuda, gajah, pelayan, semua ingin didanakan. Tetapi karena tidak ada Buddha Sasana, tidak ada orang yang bermoral. Jadi tidak, buah dari perbuatan baiknya ini sedikit, berdana besar, tetapi manfaatnya kecil, hasilnya kecil, karena yang menerimanya ini bukan orang yang memiliki sila. Jadi inilah momen yang tidak menguntungkan. Sudah terlahir sebagai manusia, memiliki kekayaan banyak sekali, tetapi pada saat itu tidak ada Buddha Sasana, tidak ada orang yang bermoral. Jadi kita tidak bisa melakukan perbuatan baik. Ya, jadi kita diri sendiri pun tidak mengetahui untuk bagaimana caranya menjalankan sila. Slide selanjutnya. Jadi ini adalah ke-8 momen yang tidak menguntungkan, yang bukan merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Ya, saya ulangi kembali 8 momen yang tidak menguntungkan itu. Yang pertama yaitu seseorang terlahir di alam neraka, kemudian terlahir di alam binatang, terlahir di alam petak,
terlahir di alam dewa, terlahir di tempat yang terpencil, menganut pandangan salah, tidak bijaksana, bodoh dan tumpul, dan juga pada saat itu tidak ada Buddha Sasana. Inilah ke-8 momen yang tidak menguntungkan, yang bukan merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Slide selanjutnya. Tetapi ada para biku satu momen menguntungkan yang istimewa, yang merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Apakah ini? Slide berikutnya. Nah, di sini seorang Tathagata telah muncul di dunia. Seorang arahat tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, sempurna menempuh sang jalan, pengenal dunia, pelatih terbaik bagi orang-orang yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia, yang tercerahkan, yang suci, dan dhamma mengarah menuju kedamaian, nibbana. Dan pencerahan diajarkan seperti yang dinyatakan oleh yang sempurna menempuh sang jalan. Dan seseorang telah terlahir kembali di Provinsi Tengah, dan ia bijaksana, cerdas, cerdik, mampu memahami makna dari apa yang dinyatakan dengan baik dan apa yang dinyatakan dengan buruk. Ini para biku adalah satu momen menguntungkan yang istimewa yang merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Nah, kalau kita baca di sini, ada satu momen yang istimewa yang menguntungkan. Seseorang telah terlahir kembali di Provinsi Tengah. Pada saat itu ada Buddha Sasana, ada Dhamma yang mengarah kepada Nibbana. Ya. Seseorang terlahir sebagai manusia, bijaksana, cerdas, cerdik, mampu memahami makna dari apa yang dinyatakan dengan baik dan apa yang dinyatakan dengan buruk. Kalau kita baca seperti ini, apakah kita melupakan saat ini mendapatkan momen yang istimewa ini, momen yang menguntungkan ini? Tentunya inilah kita merupakan yang satu ini. Kita merupakan satu yang istimewa ini, momen yang menguntungkan. Karena pada saat ini masih ada Buddha Sasana, masih ada Dhamma. Pada saat ini kita juga sedang membahas Dhamma. Kita terlahir di alam manusia, bisa mengenal Dhamma. Pada saat ini kita sedang membahas Dhamma, kita juga bisa mengerti, mencerap, dan kita juga bisa mempraktikkan Dhamma. Inilah merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Setelah kita mengetahui ini merupakan momen yang istimewa, momen yang menguntungkan, marilah kita bersama-sama bersemangat untuk belajar dan praktik Dhamma. Kita mengisi sisa kehidupan kita ini untuk terus banyak melakukan perbuatan baik, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas dari Akana Sutta, momen yang tidak menguntungkan dari Anguttara Nikaya kelompok 8 nomor 29. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabyasata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya kembalikan kepada moderator. Anumodana Ramani Ratna atas pemaparan materinya 8 momen. Jadi kesimpulannya kita lahir di momen yang tepat ya, lucky ya, karena ada Buddha Sasana dan kita juga mengenal Dhamma, dan pada saat ini kita sedang membahas Dhamma juga. Baiklah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan bagi para peserta yang berada di Zoom bisa mengetik di kolom chat ataupun raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung. Bagi penonton yang bergabung bersama kita melalui YouTube, Anda dapat mengetik pertanyaan di kolom komentar. Ya, mungkin saya cukup ini sih, kesimpulan tadi sangat bagus sih, Kamani.
Saya sampai capture di mana 2.600 tahun yang lalu ini ya Tathagata Mahaparinibbana kan. Jadi kita dapat mengenal ajaran Tathagata ya, begitu ya. Ya, di mana kan Buddha itu seperti dokter, terus Dhamma adalah obatnya, dan kita adalah pasiennya. Ya, tergantung kitanya mau melatih diri atau enggak sih. Maksud saya Samudra sudah menunjuk tuh, tapi tergantung kitanya mau mempraktekkan Dhamma atau enggak. Betul ya, demikian ya. Betul. Ya, walaupun sudah dikasih resepnya, ya jangan lupa resepnya resepnya ditebus dan obatnya diminum gitu kan. Jangan kita bisa bangga aja nih saya punya resep yang ampuh, resep yang bisa mengobati, tapi tidak diminum, tidak ditebus obatnya, tidak diminum, ya sama aja obatnya tidak ampuh. Berarti udah lengkap ya kan, biasanya kan disimpulkannya dana, sila, samadhi ya, terus panya ya. Cuma nanti kan penjabarannya itu banyak, tapi kesimpulannya itu resepnya itu hanya tergantung kitanya mau menjalankan atau enggak. Betul. Ya, ini di Zoom ada yang raise hand, Ramani Ratna, silakan Saudara David bisa diaktifkan. Oke, unmute. Silakan Saudara David, kami persilakan. Namo Buddhaya, Ramani. Namo Buddhaya. Nah, tadi saya mau nanya, tadi sempat disebutkan salah satu momen yang tidak menguntungkan terlahir di alam dewa ya. Apakah itu di semua alam dewa? Bukannya seperti di alam Tusita itu kan tempat berkumpulnya para bodhisatta masih di situ kan? Kemudian Buddha juga membabakan Dhamma di alam Tawatimsah kalau nggak salah Abhidhamma ya. Di sana apakah di sana kan juga ada kesempatan untuk bisa mendengarkan damai? Apakah yang dimaksud di sini, yang dimaksud di alam dewa adalah dewa di alam dewa tertentu saja atau bagaimana? Mungkin mohon penjelasannya, Rama. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak David. Memang di sini dikatakan terlahir di alam dewa, yaitu terlahir di alam para dewa yang berumur panjang tertentu. Jadi ya memang di alam dewa dengan waktu kehidupan yang panjang. Ya, jadi memang alam dewa yang tertentu. Tetapi memang benar yang dikatakan oleh Pak David, di alam dewa juga bisa mengenal Dhamma, bisa praktik Dhamma. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi cerita biku dewa, ya biku tersebut pun sudah terlahir di alam dewa, ia merasa kecewa, merasa ini bukan merupakan tempat yang cocok untuk berlatih. Jadi ya memang kalau misalnya kita lihat, kita baca ya memang di alam dewa itu lebih banyak kesenangan indrawinya ya. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupan sekarang ini kita sudah mengenal Dhamma, kita terus bersemangat ya, biarpun terlahir di alam dewa ya bisa mengingat praktik-praktik yang sudah kita lakukan. Salah satunya ya dengan bermeditasi. Tetapi kadang banyak cerita juga lebih hanyut kepada kesenangan-kesenangan indrawi. Ya, apalagi kalau misalnya terlahir di alam dewa yang mau waktu kehidupannya itu panjang sekali ya, seperti Nimitta Wasawati, para Nimitta Wasawati itu kan panjang sekali. Kalau misalnya terlahir di alam dewa yang sangat panjang seperti itu, ya seperti yang tadi saya katakan, sangat sulit untuk mempraktikkan salah satunya yaitu praktik bagaimana caranya belajar tilakana, belajar anicca. Karena kalau misalnya makhluk itu memiliki usia sangat panjang, tidak bisa melihat perubahan-perubahan. Jadi tidak bisa kalau misalnya sesuatu itu ternyata tidak kekal. Karena tidak bisa melihat tidak kekal, ya tidak bisa melihat sesuatu yang tidak memuaskan. Karena waktu kehidupannya panjang sekali, merasa ini kekal. Padahal segala sesuatunya kan tidak kekal, anatta. Nah, ini juga merupakan momen yang tidak menguntungkan. Jadi memang terlahir di alam dewa dengan alam dewa yang memiliki umur yang sangat
panjang. Ini yang bisa Baik, saya jawab. baik. Terima kasih, Terima Ramani. kasih, David. Ya. Ya, anumodana atas sharingnya Ramani Ratna, luar biasa. Jadi kadang kalau terlahir di alam dewa juga jadinya terlena ya. Jadinya nggak melatih sebelum terlena, jadinya nggak melatih diri gitu ya. Ya, terlena. Soalnya ada satu kalian Namita juga nanti misalkan, jadi sharing, kadang kan kita bisa canda ya di WA. Ya nanti Iya. kalau misalkan kita lahir di alam dewa, kita saling mengingatkan ya, melatih diri alam dewa, atau kita juga harapannya ya harus kembali lagi ke alam manusia untuk mencapai arahanta kan. Demikian Iya, betul. Iya. Jadi in conclusion sih kita ini laki lahir di alam manusia, terus Iya. ada kesempatan mengenal Dhamma murni, terus Iya. mempraktekkan Dhamma, terus di mana sebenarnya Indonesia ini khususnya Pulau Jawa juga banyak center-center yang dimana kita bisa melatih diri, hanya tergantung kitanya manage waktu, mau kapan. Soalnya ada center kan juga terbuka aja, maksudnya sepanjang tahun kan. Tinggal Benar, kita ada tinggal di situ ya yang bisa. nggak harus pas libur Lebaran, Christmas, New Year. Ada center yang dimana kita bisa kontak ke admin, tanggal sekian, 3 bulan ya, misalkan gitu. Ya tergantung kitanya sih mau maksudnya kita manage waktu, mau melatih dirinya berapa lama. Iya. Kalau dari guru Dhamma saya sih menyarankan kalau bisa, misalkan kita yang berumah tangga itu minimal kita meditasi, tetap rutin meditasi harian di rumah pagi, ketika meditasi subuh, maksudnya pagi sebelum kita beraktivitas, dan setelah selesai beraktivitas, minimal itu dulu starternya. Ya, makanya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa dengan meditasi yang sudah kita latih. Karena di dalam kehidupan sehari-hari justru inilah yang harus kita terapkan. Kalau misalnya muncul kemarahan, ya, iri hati, kalau misalnya kita tidak terlatih, bisa kemarahan bisa langsung terucap. Tapi kalau misalnya kita memiliki latihan, begitu kemarahan muncul, iri hati muncul, keserakahan muncul, kita bisa mengetahui, mau tidak mau kan kita sudah bisa mulai ngerem, tidak bablas seperti itu ya. Jadi ya inilah yang harus kita praktikkan justru di dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi nggak blong kalau misalnya rem nggak blong banget gitu ya, kita setidaknya sudah mulai punya rem sedikit-sedikit. Berarti kita punya polisi buat diri kita sendiri ya, warning. Kita harus sati jadinya ya. Ya, sati awareness. Ramani kan posisi di Bogor ya. Bogor sebenarnya banyak banget sih. Menurut saya sih very lucky ya. Maksudnya dari kota Bogor ke center-center terdekat mungkin 1 jam, 2 jam sudah nyampe. Dan itu sepertinya tetanggaan ya Ramani ya. Ya, di Taman Sari Pak Sayadaw, di Gunung Putri Goenka, di Cipanas ada Yasati, begitu di Cibodas juga ada kadang Pak Ok juga di situ. Ya pas ada pelatihannya. Ya sepertinya tetangga semua itu. Wah, seru sih kalau tinggal di Kota Bogor ya. Kayak pindah ke Wanayasa juga deket, lewat tol, di sana juga banyak. Gitu. Di mana Bima yang Wanayasa, Purwakarta. Iya, itu 2 jam perjalanan dari Kota Bogor. 2-3 jam ya. 2-3 jam, iya seru loh. Kalau di Kota Bogor bisa. Buat Bogor ke Bandung jauh nggak, Ramani? Kenapa? Kalau dari Kota Bogor ke Kota Bandung? Sekarang kan ada tol. Kalau misalnya tolnya lancar, 3 jam nyampe. Nyampe ya, wah. Beli consider. Pilih ya, bisa tinggal kontak ke admin. Sepertinya ya maksudnya itu sepertinya bisa sih. Maksudnya
Misalkan misalkan kita yang menetap di Kota Bogor tuh sepertinya tiap bulan bisa, sorry ya, pindah-pindah center aja. Tapi ya kalau misalnya sudah berlatih di beberapa tempat, sebaiknya kita mulai memilih, menetapkan. Kita cocoknya di mana ya. Jadi jangan seperti mencari terus ya. Kita sudah mulai harus tetap di satu sehingga kita bisa mendapatkan kemajuan. Jadi kita tidak belajar dari nol lagi. Pertama memang kita harus mencoba beberapa tempat untuk kita mengetahui di mana ya kecocokannya. Kalau kita sudah bisa menemukan kecocokannya, ya sudah kita fokus di situ, berlatih di situ agar kita bisa lebih cepat mendapatkan kemajuan. Ya, betul Ramani. Tapi betul loh Ramani, posisi Kota Bogor itu banyak center yang bisa eksplor sih. Ya. Gimana? Meditasi kita juga kalau misalnya mau melakukan perbuatan baik seperti berdana makan, itu pun deket jadinya. Kita enggak meditasi ya kita bisa berdana, ya itu juga deket juga sih. Kita bisa memilih. Betul. Ya, kalau boleh tahu Ramani, ya Ramani di Kota Bogor tuh berarti sudah explore, maksudnya minimal berdana makan atau misalkan contoh misalnya ada 5 center yang dekat rumahnya Ramani lah ya. Maksudnya Kota. Berarti udah pernah ikut kelas di 5 center ini, Ta? Saya enggak ke 5 center itu. Saya cuma pernah mengikuti latihan yang di Goenka. Tapi waktu latihan di Goenka, karena di sana hanya meditasi duduk saja, kita istirahat kan cuma sebentar ya, paling cuma istirahat berapa menit, cuma ke WC, kemudian duduk kembali. Nah itu saya tidak kuat kakinya, jadi ya dengkulnya nggak kuat jadinya ya, aduh posisi gimana lagi nih mesti duduknya gitu. Ya nggak ada meditasi jalannya sepertinya di Goenka. Ya tidak ada meditasi jalan, hanya adanya meditasi duduk. Kemudian saya juga cuma berlatih di Yasati. Kalau misalnya di Yasati karena ada meditasi jalan, meditasi duduk ya beberapa ini ya kalau misalnya latihan ya ikutnya di Yasati situ jadinya. Kalau misalnya di PAOK saya belum pernah ikut, pernah daftar tapi ternyata belum berjodoh, ada halangan sehingga membatalkan latihan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya di Yasati, kalau misalnya daftar ya bisa berkesempatan, banyak sedal-sedal gitu ya yang pernah ikut berlatih bersama di Yasati. Tapi kalau misalnya untuk dana makan seminggu sekali ke Saung Paramita, karena kan ya lumayan deket ya, jadi rutin kalau misalnya bantainya ada ya pasti setiap hari Selasa ya ke Saung Paramita untuk dana makan. Aduh. Baik, ini Saudara Heri udah sign in lagi, silakan dicoba Saudara Heri. Ya, tes, udah dengar tes. Ya, sudah. Ya. Terima kasih Bu Juliana. Ya. Nama saya Ramani Ratna. Ya. Ya, ini kan kita menjelang Waisak ya Ramani. Ya. Terus pas malam hari ini adalah Uposatha Ceid. Ya. Nah, ini adalah baik gitu menjalankan atas sila di hari Uposatha, apalagi kalau bisa sampai menjelang Waisak nanti kan. Ya. Hanya saja Ramani, bagaimana sih Ramani cara memotivasi orang-orang yang rasanya itu masih enggan untuk melaksanakan ini. Terima kasih Ramani. Ya, terima kasih Saudara Heri, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana caranya memotivasi agar orang lain juga melaksanakan 8 sila gitu ya? Memotivasi orang memang bukan suatu hal yang mudah. Saya kebetulan sebagai Kabid Dhamma di Wandani, salah satu program saya yaitu melakukan atas sila online
setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Uposatha ya. Kegiatan ini sudah berjalan semenjak COVID dari tahun 2020, kurang lebih 3-4 tahun lah sudah berjalan ya. Tetapi ya memang seperti yang dikatakan oleh saudara Heri, memotivasi orang untuk menjalankan Atasila itu bukan suatu hal yang mudah. Ini bisa saya lihat setiap kali Uposatha yang mengikuti kegiatan Uposatha online, yang mengikuti Atasila online di masa Uposatha itu tidak banyak. Hari ini Uposatha memang selama menjelang Wesak tidak ada puja bakti malam. Wandani hanya mengadakan puja bakti pagi saja untuk pengambilan sila, karena pada malam hari banyak wihara-wihara yang melaksanakan SPD. Jadi kami juga memberi kesempatan kepada umat untuk mendengarkan atau pergi ke wihara untuk melakukan SPD. Selama melakukan kegiatan Atasila online ini, paling yang mengikuti 30 atau 40 orang, kadang juga di bawah 20, di bawah 30. Padahal itu kegiatan secara online. Poster sudah di-share beberapa hari sebelumnya. Pada hari H-nya pagi-pagi saya juga sudah mengingatkan di grup kalau misalnya ruangan Zoom sudah dibuka, tetapi ya memang sedikit yang bisa mengikuti. Mungkin kendalanya ya karena kan kalau pagi sibuk dengan rutinitas seperti mungkin masak untuk anak sekolah atau juga untuk mempersiapkan diri sendiri pergi ke kantor, atau misalnya kalau misalnya pada saat ke kantor kan agak sulit karena kan tidak bisa menjalankan 8 sila ya, karena untuk makan istirahat jam 12. Mau nggak mau kalau misalnya kita pergi ke tempat kerja ya memakai kosmetik yang mungkin itu menjadi halangan. Nah, walaupun tidak menjalankan 8 sila, tetapi kita sebagai perumah tangga, kita bisa menjalankan 5 sila. Pancasila ini merupakan sila kemoralan yang sangat dasar. Jadi walaupun kita tidak bisa menjalankan 8 sila, tetapi usahakan kita tetap menjalankan Pancasila. Kita tidak hanya bisa memotivasi orang lain, ayo, tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita yang melaksanakan, kita yang menanam, kita yang akan menerima hasilnya. Jadi walaupun kita sudah bisa memotivasi orang lain, tetapi orang lain tidak mau mengikuti atau misalnya tidak bisa, ya tidak usah kecewa, tidak usah patah semangat, tetap laksanakan untuk diri sendiri. Karena perbuatan baik ini kita yang melakukan, kita pula yang menerima buahnya. Memotivasi orang lain, ya perbuatan baik, mengajak orang lain melakukan perbuatan baik. Tetapi kalau misalnya orang lain tidak mau, ya sudah, kita untuk UPK kita bisa menerima. Yang penting kita bisa memotivasi diri kita sendiri, kita praktik untuk diri kita sendiri. Hasilnya juga untuk diri kita sendiri. Ini Saudara Heri. Ya, saya malah kalau nggak bisa atas sila, setidaknya sampai sila ke-6. Iya, sampai Wikala Bojana ya. Jadi Pancasilanya itu sila ke-3 saya ganti jadi Brahmacharya. Ditambah sila ke-6 gitu. Kalau iya. Ya, selanjutnya tadi kan momen yang tidak menguntungkan, salah satunya Ramani adalah terlahir di alam para dewa. Tapi kalau kita baca misalnya ketika Sang Buddha ya Petapa Gotama pertama kali mencapai kebudaan, kemudian kan sempat timbul rasa apakah akan mengajar gitu ya, melihat dunia dipenuhi dengan debu-debu di mata, merasa debu-debunya tebal nih, pasti akan sulit dicerna. Dan yang sering kita bacakan ketika minta Bante untuk
sampaikan Dhamma Desana adalah Brahma Caloka gitu ya. Nah itu ada Brahma Sampati yang kemudian turun. Singkat kata katakanlah Brahmanya mengatakan Sang Buddha bahwasanya ada makhluk-makhluk yang masih memiliki sedikit debu gitu. Kemudian kalau kita baca lagi Dewa Sakta atau dewa-dewa lain yang beberapa gitu, ternyata tidak semua yang terlahir di alam para dewa dikatakan sebagai terlahir di momen yang tidak menentukan. Karena kan Brahma Sampati, Dewa Sakta, dewa-dewa lain yang masih bisa menerima wejangan Dhamma, mereka bisa mencapai seminimal Sotapanna gitu. Terima kasih, Roti. Ya, benar Saudara Hari. Ya, seperti yang tadi saya katakan, untuk menjawab pertanyaan daripada David itu, ya memang terlahir di alam dewa dengan waktu kehidupan yang sangat panjang sekali. Jadi kalau misalnya terlahir di alam Catumarajika, masih bisa turun ke bumi, masih bisa mendengarkan Dhamma, ya jadi ya di alam Tusita, Tawatimsa, ya masih bisa belajar Dhamma. Tetapi sangat sedikit para dewa yang bisa belajar Dhamma. Kebanyakan bisa terhanyut oleh kesenangan indrawi ya. Berbeda kalau misalnya di dalam kehidupan saat ini sudah sangat kokoh dalam melakukan praktik seperti bermeditasi, jadi sudah menjadi suatu kebiasaan. Walaupun terlahir di alam dewa ya seperti Biku Dewa tadi, ya tetap masih ingin berlatih meditasi. Jadi ya tergantung dari si seorang tersebut dan juga dewa tersebut. Beda dengan kalau misalnya tadi sebenarnya yang dimaksud terlahir di alam dewa itu terlahir di alam dewa dengan umur kehidupan yang panjang. Ya, jadi itu tadi kurang umur yang panjang. Ya, jadi seperti yang tadi kalau misalnya umur panjang itu kan sangat sulit untuk melihat ketidakkekalan, semuanya ini tidak memuaskan dan juga tanpa inti. Gitu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Raman. Ya, terima kasih. Ya, sadu. Baiklah, ini ada pertanyaan di Zoom dari Richard Nama Budaya. Ada 2 pertanyaan Ramani. Saya bacakan satu-satu ya. Dari Richard Nama Budaya Ramani Ratna, izin bertanya, saat berbuat baik, apakah sebaiknya selalu melakukan pelimpahan jasa atau kita boleh egois berharap jasa kebaikan yang kita lakukan berbuah baik untuk kita sendiri? Silakan Ramani. Ya, terima kasih untuk Saudari Rice, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, ya, jadi saat berbuat baik, apakah sebaiknya selalu melakukan pelimpahan jasa? Kalau menurut saya, setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita selalu melakukan pelimpahan jasa. Kenapa? Kita limpahkan itu juga tidak mengurangi perbuatan baik kita. Ibaratnya kita punya lilin yang menyala. Begitu kita berikan nyala api kita kepada lilin yang lain, apakah nyala lilin kita akan berkurang? Tentunya tidak, tetapi malah menambah terangnya tempat tersebut. Begitu juga dengan kita melakukan perbuatan baik kita itu tidak berkurang. Malah kita bisa mengondisikan makhluk lain turut berbahagia. Ya, jadi oleh karena itu jangan egois. Ya, jadi kita memiliki metta, memiliki karuna agar semua makhluk turut berbahagia. Karena ya tidak mungkin di alam peta itu kosong dari sanak keluarga kita yang sangat membutuhkan pelimpahan jasa dari kita. Oleh karena itu,
ingat-ingat setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita limpahkan kepada sanak keluarga dan para leluhur, juga semua makhluk. Semua makhluk di sekeliling kita berbahagia, itu juga mengondisikan kita berbahagia. Kita selalu, ya kalau misalnya katanya dikatakan ada kuijin gitu ya, ada kuijinnya, yaitu buah dari perbuatan baik kita. Jadi kita selalu dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang baik. Banyak makhluk-makhluk yang membutuhkan pertolongan atau persembahan jasa baik dari kita. Dengan kita melimpahkan jasa kebajikan kita kepada semua makhluk, hidup kita juga akan diberikan kemudahan-kemudahan. Karena banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat yang membantu kita. Ya, jadi di sini kita usahakan setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita limpahkan kepada semua makhluk. Kemudian saat berbuat baik, bagaimana sebaiknya pengkondisian pikiran kita. Ya, jadi setiap kali kita melakukan perbuatan baik, ya para leluhur atau makhluk, para leluhur atau sanak keluarga kita yang telah meninggal itu sudah terlahir kembali menjadi makhluk. Kita tidak tahu sanak keluarga kita itu terlahir di mana, tetapi terlahir sebagai makhluk. Oleh karena itu, untuk singkatnya, setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita bisa katakan dalam batin atau mengingat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Dengan melakukan itu pun kita sudah melakukan pelimpahan jasa. Karena kita tidak tahu, misalnya orang tua, ayah saya sudah meninggal, saya tidak tahu beliau terlahir di mana. Kalau misalnya terlahir di alam dewa, ya mereka sudah menjadi makhluk. Kalau misalnya terlahir di alam menderita, ya itu pun sudah terlahir menjadi makhluk. Jadi untuk semuanya, ya kita berharap semoga semua makhluk turut berbahagia. Jadi kondisikan pikiran kita untuk berharap semua makhluk berbahagia. Ya. Ini yang bisa saya jawab. Modana atas penjelasannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya yang ada di Zoom dari saudara Rudi Hartono. Selamat malam Ramani, Namo Buddhaya. Pertanyaan pertama, mohon tipsnya bagaimana agar bisa lebih mudah melaksanakan sila ke-6, makan pada waktunya di rumah. Kemudian pertanyaan kedua, bila memungkinkan, mohon Ramani bisa membagi poster atau flyer untuk atas sila online. Ya, baik, mungkin pertanyaan pertama dulu. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kadang orang, aduh saya nggak bisa atas sila, perut saya nggak kuat, saya sakit mah, katanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita memiliki semangat, memiliki keyakinan kalau ini saya melakukan atas sila, saya melakukan perbuatan baik, walaupun perut saya sakit, walaupun perut saya keroncongan, saya melihat makanan di rumah itu tidak ada nafsu, tidak ada keinginan untuk makan. Anak-anak misalnya makan, tetap saja saya tidak ada keinginan untuk makan ya. Mungkin karena berpikir sudah tahu kalau misalnya hari ini saya uposata, hari ini saya menjalankan atas sila. Jadi ya biarpun melihat makanan tidak ada keinginan untuk makan. Berbeda kalau misalnya di hari-hari biasa tidak menjalankan atas sila, melihat makanan itu udah langsung ambil masuk mulut. Nah, jadi tipsnya saya juga enggak, jadi bagaimana ya, harus ada semangat, ada keyakinan dari diri kita sendiri, dan kita harus mengingat hari ini saya menjalankan atas sila. Jadi begitu melihat makanan, begitu ada keinginan untuk mengambil makanan, langsung teringat, saya sedang menjalankan atas sila, oh jadi enggak jadi saya enggak makan. Atau kalau misalnya saya lupa, saya ini atas sila, tadi sudah menjalankan mengambil 8 sila, tapi udah makan, udah ketelan makanannya, aduh saya kan gak lagi atas sila ya, wah batal nih. Nah di dalam agama Buddha tidak ada yang namanya batal. Kalau misalnya saat ini saya atas sila, kemudian saya lupa
mengambil makanan dan kemudian saya makan. Ya nggak apa-apa. Oh ya sudah, ini sisa makanannya saya taruh. Jangan sisa makanannya langsung, udahlah nggak apa-apa kan, agama Buddha tuh nggak ada yang namanya batal, ya udah saya makan aja, saya habisin gitu. Yang enggak, ya kalau misalnya kita memiliki keyakinan, memiliki semangat, ya sudah, yang sudah kita makan, yang sudah kita telan, nggak apa-apa. Kemudian sisanya ya sudah kita taruh lagi, kemudian kita bertekad. Saya hari ini uposatha menjalankan atasila. Dengan memiliki tekad tersebut, ya kita memiliki perhatian, memiliki kewaspadaan, sehingga walaupun kita melihat makanan, ya kita tidak ada berkeinginan. Atau misalnya, aduh saya kan baru pertama kali nih melakukan atasila, nggak kuat, perut saya keroncongan, atau aduh kaki saya gemeteran nih ya, mungkin gula darahnya rendah. Ya udah, kita ambil boleh minum madu. Kalau misalnya madu atau teh gula, ya teh manis, itu boleh kita makan, boleh kita minum. Tetapi kalau misalnya jus kacang hijau itu kita nggak makan. Jadi kalau misalnya perut kita lapar atau misalnya kita mulai nggak enak badannya karena rasa lapar, boleh kita minum air madu atau bisa minum teh manis, itu bisa kita minum ya untuk agar perut kita tidak terlalu perih atau misalnya tidak terlalu sakit ya. Kemudian bila memungkinkan, mohon Ramani bisa membagi poster atau flyer untuk atasila online. Baik, bisa saya berikan ya, nanti mungkin saya minta nomor WA-nya ya agar saya bisa membagikan poster atasila ini. Jadi kita pada saat uposatha bisa bersama-sama melaksanakan atasila. Terima kasih Pak Rudi. Ya baik, sepertinya hari ini uposatha ya, betul? Ya, hari ini uposatha. Oh, oke. Berarti tapi biasanya kita di Dhammasra Kaca bacanya 85 sila ya. Ya. Tapi sepertinya Ramani ada komitmen selama sebulan pendalaman Dhamma ini selalu atas sila ya, betul nggak sih? Saya berkomitmen selama 1 bulan ini, tapi kemarin karena sedang keluar, tidak berkesempatan makan sebelum jam 12 ya, saya makan setelah jam 12, tapi setelahnya itu ya udah saya tidak makan lagi gitu. Jadi ya tidak menjalankan atasila yang bagus sih, tetapi karena ya pada saat sebelum jam 12 itu belum bisa makan, ya udah saya baru berkesempatan makan kurang lebih jam 1, ya udah saya makan, selanjutnya ya saya tidak makan lagi. Sebisa mungkin lah saya menjalankan yang lainnya juga. Jadi tidak hanya di Wikala Bojananya saja, tetapi berusaha mempraktikkan seperti musik ya. Kadang sila ke-1 juga lupa ya, ada semut, ada nyamuk, plak gitu kan ya. Jadi kadang orang hanya berpikir kita menjalankan atasila itu hanya saya tidak makan setelah tengah hari loh, saya menjalankan atasila gitu. Sebenarnya yang menjalankan atasila itu yang menjalankan 8 sila, bukan hanya tidak makan setelah tengah hari saja. Ya, sadu. Ini saudara Rudi udah ini nomor WA-nya. Baik, saya catat Pak Rudi. Berarti bahkan yang sila ke-8 ya Ramani, di mana tidur di matras yang duduk nggak mewah itu. Yang tinggi dan mewah ya. Itu biasanya berapa meter ya dari lantai? Kalau sebenarnya tempat tidur di zaman Sang Buddha itu kan dari jerami ya. Jadi kalau misal jerami dibandingkan dengan kehidupan di kerajaan, tentunya itu berbeda ya. Tetapi kalau misalnya zaman sekarang tidur di spring bed, itu kan sudah merupakan sesuatu hal yang biasa, bukan tempat yang mewah lagi gitu ya. Jadi ya bukan untuk kesenangan indera juga. Jadi kita tidur berbaring ya untuk mengistirahatkan badan jasmani ini. Ya jadi itu juga yang harus kita ketahui. Ya bukan berarti kita harus tidur misalnya di tempat yang tipis itu, tapi ya
kita tidur pun ya harus bisa direnungkan kalau misalnya kita tidur itu hanya untuk mengistirahatkan badan jasmani ini. Ya. Karena spring bed juga itu sudah merupakan suatu hal yang biasa bagi rumah tangga ya, bukan suatu hal yang mewah lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa ya silakan, kalau kita punya ya kita bisa tidur di tempat alas tidur yang tipis ya. Nah, terima kasih untuk operator Dhamma Metta Jember. Memang hari ini sama nanti tanggal 22 malam Wesak itu kita tanggal 15-nya tanggal 22 Atasila online-nya juga hanya pagi saja. Karena sorenya banyak umat mempersiapkan untuk hari Wesak. Betul. Berarti di tanggal 22 ya, Ramani? Ya, tanggal 22 Uposatha tanggal 15-nya. Ya, Atasila online. Nanti jam 5 pagi kita ada Atasila online. Nanti saya beritahu ke Pak Rudi. Satu. Nanti saya titip ke operator di sini untuk bisa diumumkan. Jadi pagi bisa ikut Atasila online, malamnya tetap bisa ikut SPD. Ya. Ya, saya kan cek kalender tanggal 22 Mei itu pas Capgonya. Iya. Tapi kita libur Waisaknya itu di Kamis. Terus detik-detik Waisaknya itu malah di Kamis malam ya. Iya, jam 9 kurang ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu maksudnya gimana declare kalau ini detik Waisaknya jam 9 itu dari pusat India atau gimana? Atau lihat hitungannya gimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau membaca sejarah dari petapa Gotama mencapai kebudahan, itu kan ada 3 jaga. Kalau misalnya kita lihat detik-detik, padahal kecepatan pikiran per detiknya itu aja sudah seberapa. Sebenarnya ya kalau misalnya dibilang detik-detik, ya kita mau bilang detik-detik yang mana? Karena untuk mencapai kebudahan itu kan ada 3 jaga. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, jaga pertama. Melihat kehidupan lampau yang tak terhingga. Pubeni masa mati nyana. Kemudian momen kedua dari jam 10 malam sampai jam 2. Itu melihat kehidupan semua makhluk. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Kehidupan di sini lahir. Kehidupan sana mati, lahir lagi di kehidupan yang mana, itu kan jaga yang kedua. Kemudian di jaga yang ketiga dari jam 2 pagi sampai jam 6 mengikis kekotoran batin, mencapai kebudahan. Nah, kalau misalnya kita lihat momen yang mana, detik-detik yang mana, sebenarnya kalau misalnya kita mau katakan ya detik-detik yang mana, saya juga nggak tahu, karena kalau misalnya kita lihat kan ada 3 jaga, ada 3 dari jam 8, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, ada 12 jam seperti itu, ya. Apalagi kecepatan pikiran ini kan sangat cepat sekali kan. Ya, nah itu dikatakan detik-detik Wesak itu pukul 20.54 menit 42 detik. Nah, kalau misalnya ayo kita meditasi, wah meditasinya itu kan sepersekian detik. Padahal ini pikiran saya masih melayang kemana? Wah, tidak saat itu tuh meditasinya ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berlatih ya berlatihlah setiap saat ya. Setiap detik sih lebih tepatnya. Ya, detik dalam keadaan sadar ya Ramani ya. Jadi kalau kita seperti terlalu mengikuti ritual kan juga kurang tepat ya. Benar. Di mana yang itu loh, yang Sotapana kan Sakaya Diti, terus Silabata. Betul ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi supaya kita jangan terlalu addicted to ritual, Ramani. Betul. Simpel aja sih. Silabata Paramasa ya, betul nggak sih? Silabata Paramasa, ya, dengan ritual. Ini ada saudari Leni Viola gawat sampai dengarkan itu pun otak bisa berkelana kemana-mana. Iya, pada saat baca parita juga karena udah hafal ya suara mungkin
sesuai dengan parita yang dibacakan, tetapi belum tentu pikirannya ada di parita tersebut. Ya itulah karena ya kecepatan pikiran ini ya sangat cepat sekali. Oleh karena itu ya harus kita jaga. Ya, awareness and mindfulness itu ya, Ramadi. Ya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:56. Mungkin dari Ramani bisa memberikan closing statement untuk kesimpulan Dhamma Talk pada malam ini. Silakan Ramani Ratna Rumana. Ya, terima kasih. Kita saat ini sudah terlahir sebagai manusia. Kita sehat, kita bisa berpikir dengan jernih, merupakan momen yang sangat istimewa. Saat ini masih ada Buddha Sasana, Dhamma masih ada, kita juga saat ini beragama Buddha. Rajin-rajin bersemangatlah untuk belajar, tetapi jangan lupa praktikkanlah di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama mengisi sisa kehidupan kita ini, di dalam kehidupan saat ini, kita banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik melalui pikiran, perbuatan baik melalui ucapan, dan juga perbuatan baik melalui perbuatan. Semoga ini mengondisikan hal-hal yang baik dan kita bisa mencapai pada tujuan akhir. Sabyasata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih Ramani Rumana untuk closing statement-nya. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini dapat kita resapi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat dari pagi hingga malam ini dengan membacakan parita Patidana yang akan dipimpin oleh Ramani Ratna. Silakan Ramani Ratna. Ya, mari setelah kita banyak melakukan perbuatan baik, kita sama-sama mengingat sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal. Kita berharap kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini agar sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal turut berbahagia, agar semoga semua makhluk juga turut berbahagia. Kita bacakan Patidana. Punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dita meca pyaditawa anye majata werino satati tantilo kasming te bumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang na pajananti dewa tesang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe sabta sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu desa sasi jatang subah. Sadu. Ya, baiklah, marilah kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma dengan membacakan parita Namakarapata. Silakan ditampilkan operator. Arahang sama sambudo bhagawa Budang bhagawantang awiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammam namasami Supatipanno bhagavato
Sawaka Sanggo Sangga Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah. Selanjutnya setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kita membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama semua untuk melakukan kebajikan, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Ya, akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera, Atasilani, yang terhormat Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma pada malam ini dari awal hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan khususnya di bulan Waisak ini. Saya Juliana Chandra, mohon pamit. Sukihontu, selamat malam, selamat beristirahat.